وخير الحكم هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من الضلالة والنار. Ikhwani azza wa jazakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir juz amma. Ya, apa yang telah ditafsirkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid fi hadzal 'asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah kita sampai pada surat atau surah Al-Mutaffifin. Nah, kita baca beberapa ayat. Namun kemarin belum ada yang membaca surat Al-Infitar, kan? Mungkin ada yang mau membaca surat Al-Infitar min awal ila akhir, dari awal sampai akhirnya. Fadhal min al-ikhwah. Ada yang mau membaca surat Al-Infitar sambil diperhatikan ahkam tajwid, ahkam tahsin. Fadhal Ustaz. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بارك الله فيك. Khair insyaallah. Jadi apa yang tadi dibaca, nah, sesuai dengan ahkam, ya, karena dalam huruf pembacaan, nah, Al-Quran, ya, dalam huruf memiliki sifat-sifat sebagaimana tadi dibaca. Dari ta memiliki sifat al-hamas, maka ketika dibaca sukun masih ada yang tersisa. Idza as-samaa'u fatarat, ada hukum hamasnya. Begitu juga kaf. Nah, al-kaf fa'adalak.
bukan fa'adalak. Nah, tapi di sana masih ada tersisa fa'adalak. Hakada. Ya, seperti itu pembacanya. Kemudian juga pembacaan sya. Ya. Asya di sana ada yang namanya sifat at-tafashi. At-tafashi intishar as-saut, ya, atau intisharul hawa, berpencarnya udara. Syai'a, nah, bukan sai'a, bukan kayak sin, tapi di sana ada sya, syai'a. Nah, hukum tafashi. Barakallahu fikum. Ahsan ya. Sabar syikra. Khair insyaallah. Kemudian kita lanjutkan. Baik. Setelah kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-6 dari surat Al-Mutaffifin. Kemudian kemarin setelah kita baca ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Wail, ya, di sana beberapa ulama tafsir menafsirkan berbeda-beda. Menafsirkan berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan wail itu apa? Ismu Jahannam. yakni nama neraka. Nama neraka. Wail. Wail. Ya, nama neraka. Ada yang mengatakan nama wail ini adalah kalimatun wa'id. Kalimat yang bentuknya ancaman. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Yatawa'ad biha man khalafa amrah. Jadi mengancam orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ini makna waid. Ini makna al-waid. Kecelakaan. Nah, kecelakaan ya di sini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan kenapa ya diancam dengan kalimat yang seperti ini, atau siapa yang diancam dengan kalimat yang seperti ini yang dikatakan al-mutaffifin. Nah, ditafsirkan ayat yang berikutnya, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang curang itu adalah orang-orang yang idza ktalu 'alan nas, apabila mereka membeli untuk mereka sendiri. Jadi mereka membeli kepada orang lain. Ya, maka mereka minta untuk disempurnakan timbangannya. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang curang. Yani istarau minhum ma yukan istawfu minhum al-haq kamilan bidun nafs. Jadi apabila mereka membeli dari manusia apa-apa yang ditimbang, mereka minta untuk disempurnakan timbangannya tanpa dikurangi. Ya, jadi kalau meminta haknya, memintanya dengan sempurna. Ya, tidak boleh ada kurang padanya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun kalau seandainya ya dia yang menjual, manusia membeli kepadanya, maka dia mengurangi apa? Timbangannya. Ya, dia mengurangi timbangannya, tidak memberikan hak manusia semestinya. Tidak memberikan hak manusia semestinya. Yani idza qalu lahum hum alladhina ba'u ta'am kaylan fa innahum idza qalu lin-nas aw ba'u 'alayhim shay'an wazanan wazanu naqasu. Jadi apabila mereka atau dia
yang menimbang bagi manusia. Humul ladzina ba'u ta'am kailan, yang mana mereka membeli, ya, atau dia yang menjual, makanan atau sesuatu yang ditimbang. Fa'innahum idza kanu lin-nas aw ba'u 'alaihim shay'an wazanan. Maka apabila mereka, ya, orang-orang yang curang tadi menimbang bagi manusia, menjual bagi manusia, mereka mengurangi timbangannya. Ya, dikurangi timbangannya. Dan ini sebagai nasihat kepada para tujar, kepada para pedagang, nah, yang berdagang dengan apa? Ya, dengan kail, dengan ditimbang, ya, dan seterusnya. Banyak di kalangan kaum muslimin, nah, yang melakukan hal ini, berbuat kecurangan, timbangannya diberatkan, ya. Kalau ada seseorang membeli kepadanya, sengaja dikasih pemberat, sehingga kalau kita timbang lagi, maka timbangan tersebut kurang. Barakallahu fiik. فهؤلاء يستوفون حقهم كاملا وينقصوا حق غيرهم فجمعوا بين الأمرين. Maka mereka menyempurnakan atau meminta hak mereka dengan sempurna. Namun mereka mengurangi hak selain mereka. Nah, mengurangi hak manusia. Fajama'u bainal amrayn. Maka orang-orang yang seperti ini menggabungkan dua sifat, dua perkara. Apa itu? Yang pertama adalah asyuh. Nah, yakni pelit. Kemudian yang kedua al-bukhl. Hampir sama maknanya. Yakni kikir. Asyuh fi talabi haqqihim kamilan biduni mura'atin atau musamahatin. Ya. Asyuh di sini, ya, dari bentuknya dan pelitnya dari sisi mana? Yakni fi talabi haqqihim, ketika dia meminta haknya kepada manusia dengan sempurna, ya, tanpa memperhatikan atau tanpa musamahah. Musamahah yakni ya, memaafkan, ya, toleransi, ya. Kalau kurang sedikit ya nggak apa-apa. Nah, ini tidak mau, mesti harus sempurna, Kalau sekilo, dia pengen, kalau timbangannya itu ke bawah, itu nggak boleh sama. Nah, ya, nggak boleh sama, harus ke bawah, harus. Nah, kalau kita mau harus nyentuh, ya ini, ya harus sempurna timbangannya. Ini asyuh. Jadi fi talabi haqqi, ya, dalam meminta haknya kepada manusia. Wal bukhl, dan pelit, ya, dikatakan bukhl, kikir, yamna'u ma yajibu alaihim min itman al-kail wal wazan, ya, melarang atau menahan bagi manusia apa yang wajib bagi mereka dari haknya. Ini dengan mengurangi timbangan mereka. Tidak menyempurnakan timbangan bagi mereka ketika manusia, ya, membeli kepadanya. Dia kurangi timbangannya. وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو المثال. Dan permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dengan kail, dengan timbangan, dengan wazan, takaran atau ukuran, ini cuma permisalan saja. Fayuqas alaihi kullu ma ashbah. Nah, ya, jadi bukan hanya kemudian kita, ya, terbatas kepada sesuatu yang ditimbang,
sesuatu yang diukur saja, bukan terbatas ya dengan apa yang bentuknya seperti ini. Namun dikiaskan pula yang serupa dengan ini. Apa itu? Nah, kullu man talaba haqqahu kamilan mimman huwa alayhi wa mana al-haqq alladhi alayhi fa innahu dakhilun fil ayah al-karimah. Jadi setiap orang yang meminta haknya, dia ingin haknya ini selalu ditunaikan. Dan ini sifat manusia. Jadi ini sifat yang ada pada diri manusia. Kalau seandainya hak dirinya, dia minta segera untuk dilakukan. Nah, diberikan kepadanya. Ya, segera diberikan kepadanya hak dia. Namun ketika memberikan hak kepada orang lain, dia memiliki hak kepada orang lain, nah, maka dia tidak menunaikannya. Ya, atau dia menunda-nunda hak orang lain, atau dia tidak sempurnakan hak orang lain. Padahal, nah, ada hak orang lain pada dirinya. Mafhum ini? Ya, jadi kalau itu adalah hak bagi dirinya, dia selalu tuntut kepada orang lain. Mana hak saya? Contohnya kalau dain, nah, dia selalu tuntut. Hutang, kalau orang lain yang hutang, dia selalu tuntut. Mana hak saya? Namun kalau ada orang lain, ya, meminjam kepadanya, ya dia tidak pernah tepat janji, dia tidak pernah menunaikan haknya. Barakallah. Ini contoh yang ringan. Nah, di sini dimisalkan oleh Syekh, jadi masuk dalam kategori ayat ini yang dikiaskan tadi, masuk dalam kategori ayat ini. Dari muamalah, dari pergaulan sesama makhluk, baik itu dari tadi jual belinya, nah, muamalah duniawiyahnya, ya, segalanya masuk dalam ayat ya yang disebutkan di sini. Contoh yang lain, samasalan az-zawj yuridu min zawjati an tu'tihi haqqahu kamilan wa la yatahawan fi syai' min haqqi. Ya, contohnya seorang suami minta haknya kepada istrinya agar istrinya memberikan hak kepada dirinya dan diminta dengan sempurna. Ya, agar istri ini kini seperti ini, haknya disebutkan. Nah, wala yatahawan fi syai' min haqqi, dan agar istri ini tidak melalaikan haknya untuk ditunaikan kepadanya. Nah, ya, ini pun sering terjadi bagi para suami yang mana meminta haknya kepada istri. Ya, dia selalu tuntut haknya kepada istrinya. Namun dia lupa hak istri tidak dia tunaikan. Hak istrinya dia tidak tunaikan. Nah, lakinnahu 'inda ada'i haqqiha yatahawan wa la yu'tiha alladhi laha. Nah, namun ketika dia menunaikan hak si istri, menunaikan hak si istri, yatahawan, dia lalai. Dia bermudah-mudahan. Wala yu'tuha alladhi laha. Bahkan tidak memberikan hak si istri. Nah, sebagaimana semestinya. Ya. Wa ma akthar ma tashki an-nisa min hadha al-tiraz min al-azwaj wal iyad billah. Betapa banyak manusia yang mengadu pada bentuk seperti ini dari para suaminya. Di manusia, kalau si suami selalu menuntut haknya seperti ini. Harus meladeni suami, harus taat kepada suami. Nah, namun dia lupa hak istri darinya. Hak yang harus dia tunaikan kepada istrinya dia lupa.
dia tidak menunaikannya. Nah, dia tidak menunaikannya. Ya, bahkan dia tahawan. Nah, melalai atau meremehkan hak si istri. Oke. Ini banyak terjadi. Sehingga para an-nisa, ya, para perempuan mengadu tentang permasalahan ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau sampai mengatakan, inni uhibbu ayyatazayyan li zawjati kama uhib an tatazayyan li. Nah, aku ingin, ya, berhias untuk istriku sebagaimana si istri berhias untuk diriku. Mafhum ada? Jadi di sini menunjukkan, ya, jangan sampai dituntut terus hak istri, harus ketika dilihat oleh suami, nah, indah dan seterusnya. Namun dia tidak pernah ngisir, tidak pernah yatazayyan, berhias diri. Nah, berhias hanya keluar saja, namun ketika di dalam tidak. Nah, ketika di dalam tidak memperhatikan ini. Ini Abdullah bin Abbas. Apalagi hak-hak yang lain. Nah, ingat kita nasihat, nah, para ulama, ya. Kadang seseorang menuntut kepada istrinya dengan mengkiaskan kepada sahabiyah atau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Syekh Bukhari pada daurah yang dulu, ya, pernah menyampaikan hal ini, tentang usrah, ya, tentang rumah tangga. Kadang seorang perempuan, kadang seorang suami menuntut kepada istrinya, ya, dengan menggambarkan bagaimana perihal sahabat. Sahabat kayak gini, Aisyah kayak gini. Seperti inilah sifat-sifat Aisyah radhiyallahu anha. Dituntut terus. Nah, namun jangan salah ketika si istri ini membalik. Nah, ini Aisyah. Lalu bagaimana engkau dari Rasulullah? Rasulullah, nah, tidak seperti ini, ya, kelakuannya. Tidak seperti ini sifatnya, kelakuannya, nah, perbuatannya, muamalahnya. Ya. Jangan salah kalau seandainya istri pun membantah. Barakallahu fiik. Jadi kalau seandainya seseorang ingin menuntut kepada istrinya dari hak-hak dia, lihat dulu apakah hak dia pun sudah dia tunaikan kepada si istri atau belum. Nah, apakah dia tahawan, nah, yakni mengabaikan, bermudah-mudahan, ya, tidak memperhatikan hak istrinya. Nah, maka jangan salah kalau seandainya si istri pun, nah, melalaikan hak-hak, ya, dianya, hak suaminya. Jangan salahkan, karena, ya, sebabnya adalah dia sendiri, suami sendiri, karena dia melalaikan hak si istri. Barakallahu fiik. Haitsu inna katsiran minan nisa yuridu minha az-zawj an taqumu bihaqqihi kamilan. Ketika banyak dari manusia, suaminya, ya, menginginkan darinya, dari istrinya, agar si istri ini menegakkan haknya, menunaikan haknya secara sempurna. Lakinnahu huwa la yu'tiha haqqaha kamilan. Akan tapi dia sendiri, si istri sendiri tidak memberikan hak, ya. Nah, akan tapi si suami sendiri tidak memberikan hak kepada si istri dengan sempurna. وربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك. Bahkan boleh jadi dia mengurangi atau kurang banyak di dalam menunaikan hak istri, ya, lebih parah atau lebih kuat.
lebih kurang lagi suaminya menunaikan hak bagi si istri. Bahkan dia tidak perhatian dengan hak si istri. Ini tidak perhatian dengan hak si istri. Barakallahu. Minan nafaqah, dari nafkahnya, dari memberikan nafkah kepada istrinya sangat kurang. Wal isyrah bil ma'ruf, kemudian juga menggauli istrinya dengan ma'ruf, dengan baik. Ya, dia kurang memperhatikan hak istrinya. Wa ghairu dzalik, dan juga yang selainnya. Nah, ya karena tadi secara tabiat setiap manusia ingin haknya dipenuhi, hak bagi dirinya dipenuhi. Sebagaimana kita sebagai suami ingin istri ini menunaikan hak kepada dirinya, maka si istri pun seperti itu. Ya, si istri pun seperti itu. Jangan selalu menuntut kepada istri, mana hak saya, mana hak saya. Namun, ya hak bagi istri dia tidak tunaikan. Nah, jangan salah ketika dibalas lagi. Lalu mana hak saya? Lalu mana hak saya? Kalau engkau menuntut, nah hak engkau, lalu mana hak saya? Apakah engkau pun sudah tunaikan atau belum? Barakallahu fikum. In zalama an-nas ashad min adh-dhulm an-nas nafsuhu fi haqqillah. Nah, in zalama an-nas ashad min zulm an-nas nafsuhu. Jadi menzalimi manusia itu lebih berat, lebih asyad dibandingkan manusia menzalimi dirinya. Fi haqqillah, pada haknya Allah. Nah, disebutkan bahwasanya menzalimi hak orang lain ya lebih besar madaratnya dibandingkan dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, dari hak Allah Subhanahu wa taala. Dari hak Allah Subhanahu wa taala. Karena zulmul insan nafsuhu fi haqqillah tahta al-masyiah idza kana duna syirk. Karena kalau seorang menzalimi dirinya sendiri dalam hak Allah, melalaikan hak Allah, tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah. Apabila hal itu bukan kesyirikan. Insyaallah ghafarlah wa insya'a 'aqabahu alaih. Nah, kalau Allah inginkan Allah ampuni, dan kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi hak atau kezaliman kepada orang lain itu lebih besar madaratnya dibandingkan dia menzalimi dirinya sendiri dari sisi dia melalaikan hak Allah. Dari sisi dia melalaikan hak Allah. Kenapa? Ya, alasannya karena hak dirinya di dalam melaksanakan perintah Allah atau hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lalai, ini di bawah kehendak Allah. Apabila Allah inginkan, Allah bisa mengampuninya. Kalau seandainya hak tersebut bukan dalam masalah kesyirikan. Bukan dalam masalah kesyirikan. Namun bagaimana kalau hak manusia, hak adamiyin? Nah, lakin hakul adamiyin laisa dakhilan tahta al-masyiah. Ya, hak manusia tidak masuk tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah. La budda ayyuwaffa, mesti untuk ditunaikan. Mesti untuk ditunaikan. Kalau dia pernah menzalimi, ya mesti untuk dia meminta kehalalan. Kalau seandainya dia pernah menzalimi manusia, orang lain, dia mesti untuk meminta apa? Kehalalan. Apa syarat taubat? Kalau memang itu haknya kepada Allah, maka cukup 3 syarat. Apa saja? Dia an-nadam, menyesal, kemudian al-azm, alla ya'ud, ya. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga al-iqla', berlepas diri dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kalau hak adamiyin, hak manusia, ditambah harus meminta apa? Kehalalan. Ya, istihlal.
meminta kehalalan. Meminta kehalalan dari manusia. Makanya kata Rasulullah SAW, mintalah ya kehalalan dari manusia qabla ayyatiya yaumul la bay. Sebelum, dan intinya sebelum datangnya yaumul qiyamah. Sebelum datangnya yaumul qiyamah. Kalau seandainya seseorang pernah menzalimi, minta kehalalannya. Minta kehalalannya, minta al-afu. Ya, minta untuk dimaafkan. Minta untuk dimaafkan. Barakallahu fikum. Jadi ini hak adamiyin mesti untuk kita tunaikan. Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis ketika bertanya kepada para sahabat, "Manil muflis?" Siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirham 'indah wa la mata'." Orang yang bangkrut yang kita ketahui di sisi kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak pula memiliki bendahara. Tidak memiliki harta mata, ya, tidak memiliki harta, ya, tidak ada dirham, tidak juga harta benda. Faqala innal muslim min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi hasanatin amsal al-jibal. Akan tapi kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan seperti jibal. Jibal, ini seperti apa? Gunung. Nah, gunung yang besar. Ini amalan kebaikannya yang dia bawa. Katsirah, banyak nih beramal di dunia ini. Fayati wa qad zalama hada. Namun ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang besar, amalan salatnya, amalan zakatnya, amalan puasanya, amalan hajinya, amalan jihadnya, contohnya, namun dia telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya. Fayati qad zalama hada. Datang dan dia telah menzalimi ini. Wa syatama hada. Dia telah mencaci, memaki ini. Ya, ini akan dituntut orang yang sembarangan, mencerca orang lain, menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, asab wa syatan, mencerca, mencela, pada perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh saudaranya, kemudian dituduh saudaranya seperti ini, akan dituntut pada yaumul qiyamah. Wa syatama hada wa daraba hada, dia telah memukul ini, telah menzalimi dengan memukulnya. Wa akhadha mala hada, dan mengambil harta saudaranya. Fa ya'khudhu hada min hasanati wa hada min hasanati wa hada min hasanati. Terus, orang yang dizalimi tadi menuntut kebaikannya, diambil kebaikan dari dia yang tadinya sebesar jibal, sebesar gunung, kebaikannya ya diambil karena dia telah berbuat zalim kepada manusia, dan diambil oleh orang yang dizaliminya, diambil kebaikannya sampai tidak ada lagi kebaikan yang tersisa, yang tadinya sebesar gunung. Sudah habis kebaikannya. Yang nuntut ini masih banyak. Yang minta haknya ini masih banyak. Yang dia zalimi masih banyak. Bagaimana? Kata Rasulullah SAW. Kemudian ketika sudah kebaikannya habis, ya maka kejelekan dari orang yang dizalimi tadi diserahkan kepada dirinya, ditimpakan kepada dirinya. Fa'in faniyat hasanatu qabla an
yuqda ma'alih ukhida min khatayahum. Ketika sudah habis ya kebaikannya, nah tidak tersisa lagi, sementara yang dizalimi ini masih menuntut, masih banyak. Ya, maka kata Rasulullah SAW, diambil kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi, dilimpahkan kepadanya. Ya, dilimpahkan kepadanya. Faturihat alaih, thumma turihatin nar. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi dari sisi ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ya bahwa kezaliman kepada manusia asyad, lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala atau melalaikan hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, "Fanasihati li haula alladziina yufarritun atau yufritun fi haqqi azwajihim ayattaqullah Azza wa Jalla." Maka nasihatku kepada mereka-mereka yang melalaikan hak istri-istri mereka untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat beliau. Ya, ini nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa inna Nabi alaihi salatu wasallam awsa bidzalik fi akbar majma' syahidahu al-alam al-islami fi hayat Rasul alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada kumpulan makhluk yang disaksikan oleh alam Islami, oleh makhluk seluruhnya atau kaum muslimin seluruhnya di hayat Rasul alaihi salatu wasallam, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup. Wa fi yaumi Arafah, bahkan ketika hari Arafah ketika manusia berkumpul, kaum muslimin berkumpul di sana di Arafah pada Hajjul Wada. Apa pesan Rasulullah SAW pada Haji Wada? Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hal ini, kata Rasulullah SAW, "Ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Nah, ya, hati-hati kalian atau bertakwalah kalian fin nisa, pada hak perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambilnya dengan amanillah, amanat dari Allah, dan kalian menghalalkan ya furuj mereka. Kehormatan mereka di kalimatillah, dihalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Fa'amarana an nattaqillah ta'ala fil nisa. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk kita bertakwa kepada Allah pada istri-istri kita. Nah, lihat atau tunaikan haknya, perhatikan hak mereka, tunaikan hak mereka, jangan sampai melalaikan dan jangan sampai kita menuntut hak kita, namun dalam keadaan kita pun melalaikan hak mereka. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, "Ittaqullah fin nisa fa innahunna awanun indakum." Ya, bertakwalah kalian pada istri-istri kalian, fa innahunna awanun indakum, karena mereka itu awan. Awan itu ya disebutkan di sini asir, yakni tawanan di sisi kalian. Ya, karena yang namanya tawanan, insya fakkah, kalau dia inginkan dia lepas. Kalau dia inginkan tahanan tersebut, dia tahan tawanan tersebut, dia urus tawanan tersebut. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau ingin engkau si wanita itu atau istri itu tetap bersama dirinya, maka perbaiki muasyarah dengannya, bergaul dengannya, perbaiki. Ya, karena seakan-akan awan indakum, ya tawanan di sisi kalian. Ini nasihat dari Rasulullah SAW, akhir di antara akhir yang beliau sampaikan kepada manusia.
Baik. Wal mar'ah inna zawjiha kadzalik in sya'a talaqaha wa in sya'a abqaha. Nah, jadi perempuan di sisi istrinya begitu pula. Ya, sama. Apabila si suami inginkan dia talak, dia bisa mentalaknya. Namun kalau dia inginkan, dia tahan dan si istri itu tetap menjadi istrinya. Fahiya bi manzilatil asir, innahu falyattaqillaha fiha. Baik. Maka keadaan istri ya diibaratkan sebagai tawanan di sisinya. Maka di sini kata Rasulullah falyattaqillah fiha. Nah, falyattaqillaha fiha. Bertakwalah Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hak-hak perempuan, hak-hak istri. Ittaqullaha fin nisa. Barakallahu fikum. Baik, ini nasihat ya dari beliau dan rahimahullah dalam masalah al-muasyarah dan diambil dari ayat tadi yang kita baca. Nah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau hak dirinya harus ditunaikan secara sempurna. Namun kalau hak orang lain dia lalai, dia mengentengkan. Nah, maka ini mencakup seluruh bentuk muamalah. Sekali lagi, ini mencakup seluruh muamalah, bukan hanya perdagangan saja, bukan hanya duyun saja atau hutang piutang saja, namun segala bentuk muasyarah, segala bentuk muamalah, ya, bentuk pergaulan bersama makhluk yang satu dengan yang lainnya memiliki hak, harus dia perhatikan, dia tunaikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai sini pembahasan kita insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.